Kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi Pak Adam. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wiji, Alhamdulillah sehat. Pak Wiji gimana kabarnya? Alhamdulillah, pagi ini luar biasa. Oke, kita hendak melakukan praktek coaching dan Pak Adam akan eh, menjadi coach untuk Pak Ahmad. Nah, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam supervisi Pak Adam melakukan percakapan alami saja terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ahmad nanti ya. Lalu yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi coaching yang nanti akan dilaksanakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Adam? Baik, terima kasih Pak Wiji. Saya ingin mengasah kompetensi saya. Yang pertama itu kehadiran penuh ya Pak Wiji. Yang kedua, saya akan coba mendengarkan aktif untuk proses coaching ini. Dan yang ketiga, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Wiji. Oke, dari ketiga konsep inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, bagian mana yang ingin Pak Adam dibantu oleh saya mengenai observasi atau mengamati secara spesifik, kompetensi mana yang ingin saya observasi nanti? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif, Pak. Mungkin itu kompetensinya. Oke, baiklah. Nanti saya akan berusaha untuk mencatat, mengamati, dan melihat sekaligus mendengarkan percakapan mengenai coaching yang akan dilakukan oleh Pak Adam dan Pak Ahmad. Oke, baiklah. Kita panggil langsung saja. Kita panggil Pak Aziz untuk bersiap-siap melakukan percakapan coaching. Silakan Pak Aziz. Terima kasih Pak Wiji. Siapa? Assalamualaikum Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adam, baik. Gimana Pak Adam kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ya, apa nih yang ingin kita bicarakan pada pagi ini nih Pak Ahmad? Nah itu dia Pak. Jadi ada satu permasalahan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharingkan dengan Pak Adam di hari ini Pak. Permasalahannya yaitu ada murid ya Pak, seorang murid saya yang setiap pembelajaran saya, pelajaran PJOK selalu tidak hadir Pak. Selalu tidak hadir, saya mencoba bertanya kepada murid tersebut, namun tidak ada jawaban yang saya dapatkan. Karena yang saya tahu memang dia orangnya pendiam Pak. Itu coba saya tanya juga ke teman-temannya gitu kan. Ya teman-temannya juga tidak ada jawaban yang dia bisa diberikan gitu untuk menjelaskan kenapa dia suka tidak ikut pelajaran PJOK gitu. Nah setelah saya telusuri, saya cari info juga gitu. Cuman untuk keterangan yang lebih jelasnya, suatu hari orang tuanya tuh datang ke lapang waktu saya mengajar, dan waktu itu anaknya juga si murid itu nggak masuk gitu. Orang tuanya itu malah marah-marahin murid saya yang lain gitu. Katanya, saya tanya, Bu kenapa marah-marahin murid saya? Dia bilang katanya murid-murid yang lain telah membuli anaknya yang suka tidak sekolah itu. Nah gitu Pak Adam. Jadi saya di sini ingin mencari solusi bagaimana caranya murid itu jadi rajin ke sekolah mengikuti pelajaran PJOK khususnya Pak Adam. Baik, berarti di sini permasalahannya ada satu ya Pak, satu siswa yang memang Betul, seorang siswa. ya, tidak pernah ikut pembelajaran PJOK atau mata pelajaran yang Betul. aku karena memang sering mendapat bulian dari teman-temannya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Iya, tetapi Pak. kalau untuk pelajaran lain Pak Ahmad, apakah dia sama juga atau jarang ikut atau memang
dia tidak pernah ikut juga, atau memang di pelajaran Pak Ahmad saja yang tidak ikutnya, tidak pernah ikutnya, Pak? Yang saya tahu untuk pelajaran yang lain dia suka ikut, Pak. Hanya di pelajaran PJOK saja yang tidak dia ikuti gitu, Pak. Jadi sebelum misalkan ada pelajaran lain sebelum PJOK dia ada, pas pelajaran PJOK dia bolos gitu, Pak. Ya, baik. Berarti memang siswa ini dalam pembelajaran PJOK saja yang tidak pernah ikut ya, Pak ya? Betul. Pelajaran Betul, yang Pak. gitu ya, ikut ya? Ikut, Pak. Nah, baik Pak Ahmad, apa nih tujuan Pak Ahmad bertemu atau berbicara dengan saya pada pagi ini? Tujuannya apa, Pak Ahmad? Tentunya tujuan saya sharing dengan Pak Adam, saya ingin mendapatkan solusi, saya ingin mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Baik, berarti permasalahan yang tadi ya, Pak Ahmad, kalau misalkan kondisi idealnya itu 10, misalkan saya nyatakan angka 10 itu untuk siswa yang lalu hadir. Nah, kira-kira siswa yang tidak pernah ikut ini kondisinya di angka berapa, Pak? Kira-kira nih? Yang saya nilai sekarang tuh paling di angka 50, Pak. Angka Terutama 5. Di kehadiran gitu. Iya, di angka 5, Pak. Angka 50. Baik, berarti di angka 5 ya, karena memang dia tidak pernah hadir gitu ya. Karena betul, Pak. Mendapat bulian gitu ya, Pak ya? Betul, Pak, betul. Baik, selanjutnya nih Pak Ahmad kira-kira mau meningkatkan ke angka berapa nih agar si anak itu bisa ikut? Rencana saya ingin tingkatkan ke angka 75 ya, Pak ya. 75. Mudah-mudahan dengan nilai yang saya berikan 75 itu dia lebih baik ke depannya gitu, Pak. Ya, baik. Dari 5 ke 75 ya. Betul. Kira-kira apa ya kekuatan yang akan Pak Ahmad lakukan ya untuk meningkatkan ke angka 75 ini, Pak Ahmad? Siap, Bapak. Kekuatan yang saya akan lakukan yaitu saya akan berkolaborasi bersama tentunya dengan rekan sejawat saya minta bantuan. Terus yang kedua dengan orang tua murid tersebut kita berkolaborasi. Saya libatkan juga para murid juga, nanti saya musyawarahkan, saya komunikasikan agar murid-murid yang lain tidak membuli lagi siswa tersebut, Bapak. Baik, berarti nanti akan ada arahan ya dari Pak Ahmad, baik untuk... Betul, Pak. Selain itu, ada lagi tidak Pak Ahmad kira-kira nih kekuatan atau solusi yang akan Pak Ahmad lakukan untuk meningkatkan ke angka 75 itu? Siap, Bapak. Tentunya saya akan menjalin komunikasi yang lebih aktif, efektif lagi, khususnya dengan siswa tadi, Pak, yang tidak sering sekolah. Saya akan ngobrol dengan dia dari hati ke hati, itu supaya dia mau lagi mengikuti pelajaran PJOK. Selain itu, saya kasih arahan kepada teman-temannya, kami kumpulkan supaya kalaupun memang misalkan betul ada bully di situ, nanti kita disuruh saling memaafkan lah, Pak, supaya permasalahannya selesai dan siswa ini bisa nyaman lagi ikut pelajaran PJOK, Pak. Baik, berarti sudah ada solusinya ya, Pak. Yang pertama itu kolaborasi tadi, yang kedua berarti ya, yang akan Pak Ahmad lakukan gitu ya. Iya, Bapak, betul, Bapak. Kira nih untuk dua solusi yang tadi Pak Ahmad lakukan, yang mana dulu nih Pak yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah tentu berkolaborasi ya, Pak ya, dengan rekan sejawat saya minta bantuan, dengan orang tua siswa juga, dan tentunya saya akan mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, karena dalam hal ini supaya tidak terjadi lagi ke siswa-siswa yang lain, Pak, khususnya siswa SD Negeri 3.
Bapak. Nah, yang kedua, kita terus menjalin komunikasi dengan rekan sejawat, dengan para orang tua, dengan siswa pun kita kasih pengetahuan lebih tentang bahwa bully itu tidak baik gitu Pak antara teman. Baik, berarti sudah ada ya Pak solusi dari permasalahan Bapak yang Betul Bapak, betul Bapak. akan berkolaborasi dengan semua pihak agar tidak terjadi bullying di sekolah gitu ya Pak ya. Betul Bapak, Nah, betul Pak, betul. Selain tadi solusi, tentu dalam mencapai atau melakukan solusi dalam masalah itu ada hambatannya ya Pak. Sepertinya seperti itu, sepertinya tuh. Jadi di sini kira-kira apa nih hambatan yang akan Pak Aziz atau Pak Ahmad hadapi untuk mencapai solusi itu Pak? Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Siap, Ya, Pak Ada. kira-kira nih apa nih yang Pak Ahmad butuhkan nih dalam mencapai solusi yang tadi nih Pak Ahmad? Yang saya butuhkan tentunya dukungan dari rekan sejawat saya. Di sini saya akan aktif berkomunikasi dengan orang tua, saya libatkan siswa juga, gitu kan, rekan sejawat bersama kepala sekolah tadi Pak, supaya permasalahan ini tidak terulang lagi ke siswa-siswa yang lain. Baik, kira-kira membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk kalau dalam segi waktu untuk menjalankan rencana saya, paling saya butuh waktu selama 1 minggu, di mana dalam 1 minggu itu saya akan berkolaborasi seperti yang saya bilang tadi dengan orang tua, rekan sejawat, dan melibatkan siswa supaya permasalahan ini cepat selesai, Bapak. Baik, berarti dalam 1 minggu ini Pak Ahmad akan coba berkolaborasi dengan semua pihak ya Pak, agar tidak terjadi. Betul Pak. Siapa yang akan mengingatkan Bapak tentang komitmen yang tadi Bapak sampaikan ini? Yang pertama yang akan mengingatkan saya dalam hal komitmen yaitu rekan sejawat saya dan rekan-rekan guru yang lain serta Bapak Kepala Sekolah, Bapak. Nah, baik. Nah, berarti sudah semua ya Pak. Tadi Bapak Siap, sudah Bapak. solusinya sendiri terhadap permasalahannya Pak alami. Dan yang kedua juga Bapak yang akan menyampaikan komitmennya juga Bapak mengingatkan komitmen Bapak juga sudah sampaikan. Yang terakhir Pak, apa nih yang Pak Ahmad dapatkan dalam sesi ini? Apakah memang sesuai dengan tujuan awal Pak Ahmad ketemu dengan saya, Bapak? Baik Bapak, alhamdulillah dalam proses coaching kali ini Pak, dalam pembicaraan kita kali ini saya sudah mendapatkan solusi dan gambaran apa yang harus saya lakukan dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan ini Pak. Terima kasih nih Pak Adam ya atas apa gambaran yang sudah diberikan Pak Adam. Baik, bagaimana perasaan Pak Ahmad sekarang?
Sekarang perasaan saya senang, plong, dan sudah tidak sabar ingin cepat-cepat melakukan rencana yang akan saya lakukan, Pak, atau solusi yang akan nanti saya lakukan, Pak. Oke, siap. Berarti kira-kira 1 minggu lagi nanti kita ketemu ya Pak. Saya ingin mendengarkan cerita keberhasilan Bapak dalam melakukan solusi-solusi terbaiknya, tentunya untuk menghindari atau tidak lagi terjadi bullying di sekolah Bapak gitu ya Pak ya. Bisa Baik, Pak. Bapak, dengan senang hati nanti saya akan laporkan ke Pak Adam hasilnya seperti apa. Baik, sampai di sini dulu ya Pak pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu Pak Ahmad. Baik, Wassalamualaikum Bapak, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa percakapan coaching yang telah dilaksanakan tadi eh, antara Coach Adam dengan Coach Ahmad, Pak Ahmad ya. Oke, setelah tadi saya mencatat dari apa yang saya lihat, saya dengar ketika Pak Adam melakukan coaching, dan dari catatan saya ini, saya membuatnya dalam beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adam. Oke, Pak Adam, siap ya? Siap, siap Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Adam menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi, dalam percakapan coaching tadi? Bapak menilai sendiri performanya seperti apa? Baik, menurut saya performa saya dalam melakukan coaching tadi itu sudah maksimal ya Pak, sesuai dengan kompetensi yang saya ingin dapatkan, yaitu mendengarkan aktif, dan juga saya kira sudah sesuai dengan ketercapaian kompetensi, indikator-indikator ketercapaiannya sudah sesuai seperti itu Pak. Oke, dari kompetensi yang diharapkan oleh Pak Adam tadi, mendengarkan aktif itu sudah terlihat, dan bahkan indikator ketercapaian yang diharapkan bahwa Koci itu mampu menemukan solusinya sendiri sudah saya lihat di sana. Nah, selanjutnya saya minta izin ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Oke, siap ya? Tunggu Pak. Oke, dari pertama saya melihat Pak Adam sudah mampu melaksanakan percakapan coaching dan betul sudah menjadikan konsep Tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Dan daripada itu, sementara coach juga dapat menyampaikan permasalahan terkait dengan target pribadi sebagai solusi yang akan dilakukan dalam bentuk rencana aksi. Ya. Oke, selanjutnya saya melihat Pak Adam dalam hal tujuan utama itu sudah mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coach. Lalu Pak Adam pun sudah mampu mengidentifikasi dengan menggali semua hal yang terjadi pada diri coach dalam bentuk percakapan dan dituangkan dalam skala pencapaian dan kekuatan yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Terus mengenai rencana aksi, saya pun sudah melihat bahwa Pak Adam sudah bisa memilah dan memilih hal-hal atau pemikiran selama sesi perbincangan tadi dengan Coach. Lalu nantinya saya pun sudah melihat nantinya bisa dijadikan sebuah rencana aksi ya. Terus mengenai tanggung jawab, saya sudah melihat juga komitmen dari Coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya selama 1 minggu. Itu konsep totalnya sudah terlaksana dengan baik ya. Tuh bahwa alhamdulillah ternyata dari kompetensi yang ingin dicapai lalu indikator pencapaian itu sudah terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih Bapak.
Dan bahkan saya pun sudah melihat mampu untuk mengembangkan diskusi-diskusi atau percakapannya itu dalam bentuk pertanyaan yang berbobot, walaupun kompetensi tersebut tidak diharapkan, tapi ternyata bisa dilaksanakan juga, itu melebihi target dari Pak Adam sendiri yang hanya tadi memfokuskan pada mendengarkan aktif, tapi ternyata dapat memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tinggal mungkin kehadiran penuhnya itu ya, karena yang namanya online itu kesalahan teknik atau dapat terjadi saja ya, itu alami. Bahkan secara offline pun kadang-kadang ya lagi diskusi ngobrol, tiba-tiba ada guru yang datang mengganggu percakapan. Hal-hal tersebut dianggap sebuah kewajaran ya. Oke, demikian mungkin mengenai pengamatan saya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Adam, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut mengenai percakapan yang telah dilakukan tadi? Baik, dari hasil tindak lanjut coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu hadiran penuh ya Pak, karena memang sekarang saya tidak bisa hadir secara penuh atau secara tatap muka dengan coach saya. Artinya memang saya belum hadir penuh, dan mudah-mudahan di coaching-coaching selanjutnya saya bisa memiliki kompetensi yang seperti itu, memiliki kehadiran penuh untuk si coach saya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya observasi dari percakapan coaching ini. Seluruhnya saya nilai bahwa Pak Adam sudah mampu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Oke, selamat Pak Adam, sukses selalu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.